Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Tabir Ilusi. Cerita ini ditulis oleh Kameleon. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tabir Ilusi. Celah pintu mulai tercipta karena dorongan Rarendra yang begitu perlahan dan hati-hati. Detik berganti beriringan dengan pintu yang terbuka, memperlihatkan isi bagian dalam kamar mandi sampai pintu itu mampu terbuka sempurna. Bola mata Rarendra dengan cepat berkeliling, menyisiri isi ruangan. Namun yang ia dapat temukan hanyalah ruang kosong tak terurus dengan beta putih berbercak merah, serta tumbuhan hijau yang merambat pada sisi dinding. Kewaspadaan itu perlahan lenyap berganti dengan ketenangan dalam jiwanya karena tidak ditemukan hal serupa yang berada dalam benaknya selama ini. Tidak ada apa-apa di sini. Rarendra bergumam dengan terus membawa pandangannya menyusuri ruangan, hingga retina mata Rarendra dihadapkan dengan sosok berambut hitam, tebal dan panjang, yang mengenakan gaun putih lusuh. Tengah merayap di bagian langit-langit kamar mandi dengan kepalanya yang berputar menatap kehadiran Rarendra di ambang pintu. Bahkan bola mata Rarendra yang terbelalak kini sedang bertukar pandang dengan sosok berwajah penuh luka yang diselimuti cairan kental berwarna merah kehitaman mengerikan itu. Astaga! Ketakutan sekali lagi menguasai jiwa Rarendra. Tanpa ia sadari, raganya kembali bergetar dengan bulu kuduk yang berdiri. Ada apa, Ren? Sosok itu menyeringai dingin pada Rarendra yang membuat ketakutannya semakin memuncak. Dan dalam detik berikutnya, sosok mengerikan itu merayap cepat pada atap kamar mandi mendekat Rarendra di ambang pintu dengan teriakan melengking. Karena sosok mengerikan yang mendekat badannya memberi ancaman, Rarendra secepat kilat menarik pintu, menutupnya kembali dengan rapat tanpa berpikir panjang. Rarendra langsung berbalik pada Delicia, meraih tangannya dan membawa gadis itu berlari meninggalkan lorong minim cahaya. Kenapa, Ren? Ada apa? Aku akan ceritakan nanti. Sekarang kita harus segera pergi dari lorong ini. Namun langkah besar yang dibuat keduanya harus terhenti karena kedatangan rambut hitam tebal yang muncul dari balik punggung, melilit cepat sebelah kaki Delicia yang kemudian menumbangkannya hingga membuat benturan keras dengan lantai kayu. Rarendra yang mendapati hal tersebut langsung bereaksi dengan gesit meraih tangan Delicia yang telah merintih kesakitan karena benturannya. Akan tetapi niat Rarendra harus diurungkan oleh tubuh Delicia yang tertarik begitu cepat ke dalam kegelapan lorong oleh rambut hitam yang melilit di kakinya. Rarendra, tolongin gue, Ren. Bisa. Rarendra mengambil pergerakan cepat untuk berdiri, kemudian berlari mengejar Delicia yang telah tenggelam dalam kegelapan sudut matanya. Namun laki-laki itu tidak mampu menemukan Delicia ketika ia sampai di ujung lorong. Hanya ada dinding kosong yang hadir menghalangi pandangan Rarendra. Tepat di hadapannya berdiri kali ini. Apa-apaan ini? Kemana Delicia? Bukannya tadi dia, tapi sekarang apa yang sebenarnya terjadi? Rarendra masih tak percaya dengan apa yang ia dapati kali ini. Ia tertegun, terdiam beberapa saat dengan pikirannya yang kacau, sampai sebuah cairan kental berwarna merah kehitaman menetes tepat di kening laki-laki itu. Dengan jari telunjuknya, Rarendra mengusap cairan dingin itu, membawanya menuju indera penciuman, dan kala itu pula aroma amis menyeruak masuk menyengat daya penciuman Rarendra. Dari mana asal datangnya darah ini? Seakan mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, untuk kedua kalinya cairan serupa terjatuh dan kali ini tepat mendarat di telapak tangan Rarendra yang tengah menengadah. Tatapannya terhenti sejenak pada genangan darah di telapak tangannya, menarik atensi laki-laki itu untuk membawa pandangannya naik menuju langit-langit lorong. Kala itu pula ia harus dihadapkan kembali pada sosok yang memiliki wajah penuh luka yang kini berada tepat di atasnya berdiri. Sekali lagi Rarendra bertukar pandang dengan sosok yang tengah menyeringai kepadanya.
Sudah setengah ruangan dari keseluruhan isi villa ditelusuri oleh Bimo dan sang istri bersama Aryo untuk mencari keberadaan Devanka. Mulai dari sekali lagi mencari di bilik kamar Delicia, juga Rarendra yang mendapatkan hasil sama seperti sebelumnya. Tidak ditemukan Devanka di dalam sana. Kemudian ketiganya beralih arah, menuruni anak tangga untuk menuju dapur yang secara kebetulan bertemu dengan sang pembantu rumah tangga di ruangan itu. Tanpa aba-aba, Indira langsung melontarkan pertanyaan akan hasil pencarian Bi Ajeng. Akan tetapi jawaban yang Bi Ajeng ungkapkan tidak seperti harapan Indira. Kalut, bingung, khawatir, takut, cemas seakan silih berganti memasuki jiwa Indira yang tidak kunjung menemukan keberadaan sang putra. Sudah hampir setengah hari pencarian ini terus berlangsung tanpa titik temu. Kemana kamu, nak? Mama sangat rindu denganmu, Devanka. Ucap Indira lirih sesaat setelah mendengar laporannya ia terima dari Bi Ajeng. Tak sedikit pun melepaskan rangkulan pada sang istri, Bimo tetap berusaha untuk menenangkan Indira dari kecemasan yang memuncak. Kendalikan dirimu, yakinlah kalau Devanka putra kita pasti akan ditemukan, cepat atau lambat. Tapi Pak... Belum tuntas Indira berucap, kalimatnya harus berhenti karena sebuah suara gebrakan keras yang terdengar membentur lantai kayu dari luar dapur. Hal itu diciptakan oleh Rarendra yang terpelanting ketika berlari keluar dari lorong gelap yang telah menelan Delicia. Sontak seluruh pasang mata berbalik menatap datangnya sumber suara. Didahului oleh Indira yang berlari keluar dengan tergesa-gesa, Bimo serta Aryo pun turut menyusul kepergiannya. Dan tepat di ambang pintu, Indira mendapati tubuh yang terkulai lemas pada dasar lantai karena benturan yang ia terima. Rarendra merintih kesakitan sembari memegang tangan kanannya yang pertama kali bertabrakan dengan lantai. Ada apa, Ren? Apa yang sedang terjadi? Pertanyaan kekhawatiran Rarendra terima dari Indira. Akan tetapi belum sempat Rarendra menjawab satu pertanyaan yang dilontarkan padanya, Indira kembali berucap dengan pertanyaan. Mana Delicia? Kemana dia? Delicia dia? Katakan mana putriku? Saya tidak tahu, Tante. Yang saya tahu Delicia menghilang setelah ditarik oleh sesuatu. Apa yang kamu katakan? Saya tidak suka omong kosong seperti itu. Tapi yang saya katakan semuanya benar, Tante. Kenapa kamu di situ? Apa yang kamu lakukan di atas sana? Ayo turun. Ucap Ranu sembari mengarahkan pandangannya pada ia yang berada di atas sana. Karena suara Ranu yang seakan menguasai seisi ruangan, fokus Indira langsung teralihkan padanya dan hampir bersamaan ia mengambil langkah besar menuju ruang utama villa disusul yang lain. Seperti yang lain, Ranu yang bertugas untuk mencari Devanka di bagian luar villa juga tidak mampu menemukan keberadaan yang sedang dicari. Sisi sudut bangunan telah ia telusuri, bahkan ia harus menghalau dedaunan di sekitarnya untuk menemukan Devanka. Akan tetapi ia tetap tidak menemukannya dimanapun. Ujung pencariannya yang tidak membuahkan hasil membawa Ranu kembali masuk ke dalam villa. Kejutan hebat Ranu dapatkan ketika ia baru saja melewati ambang pintu untuk masuk, di mana Delicia tengah berdiri di atas pembatas kayu lantai 2 dengan rambut hitam yang menutupi sebagian wajah pucatnya. Kenapa kamu di situ? Tegur Ranu sembari mengarahkan pandangannya pada ia yang berada di ketinggian lantai 2, tanpa digubris sedikit pun oleh Delicia yang setia berdiri kekeh di pembatas lantai. Apa yang kamu lakukan di atas sana? Ayo turun. Sama seperti sebelumnya, gadis itu tetap diam tanpa menanggapi. Berhenti! Teriak Ranu ketika mendapati Delicia yang mengangkat sebelah kakinya bersiap untuk terjun bebas. Delicia! Dari arah dapur bersamaan rombongannya, Indira berteriak histeris mendapati sang putri yang berada di ketinggian lantai 2. Apa yang kamu lakukan di atas sana, nak? Delicia, sadarlah. Apa yang terjadi? Saya juga tidak mengerti. Saya sudah menemukan dia ada di atas sana saat saya masuk. Nah, turun, nak. Kamu bisa jatuh nanti.
Ucap Indira lirih dengan air mata yang kembali menetes deras sembari mengacungkan kedua tangannya, berlagak untuk meraih Delicia. Bertahanlah sebentar, Delicia, ujar Rarendra yang berbarengan dengan langkah kakinya menaiki anak tangga cepat menghampiri Delicia. Langkah besar telah Rarendra buat hingga ia sampai tepat di sebelah tubuh Delicia, akan tetapi sedetik sebelum ia mampu meraih tubuh gadis itu, Delicia telah terjun bebas dengan sendirinya, dan alas lantai kayu di bawah sana akan menjadi titik pendaratan Delicia. Rarendra hanya bisa terdiam tanpa mampu melakukan apapun kala itu. Bola matanya terbelalak dengan sorot kegelapan yang nampak jelas. Delicia! Tak terkecuali seisi ruangan yang melihat Delicia melayang di udara ini tengah menjerit atas apa yang terjadi tepat di hadapannya. Namun di sisi lain keberuntungan masih memihak pada Delicia. Hal buruk yang akan terjadi kini diurungkan oleh Ranu yang dengan sigap menangkap tubuh Delicia dalam pelukannya. Sesaat ketika kurang beberapa sentimeter lagi untuk membentur keras lantai kayu seraya menopang tubuhnya, Ranu runtuh tetap dengan Delicia dalam dekapannya. Delicia! Berbarengan dengan erangannya, Indira berlari menghampiri sang putri. Diekori oleh sang suami serentak dengan yang lain, Rarendra pun turut menuruni tangga dengan tujuan yang sama. Delicia! Gumam Indira yang hampir tak terdengar sembari membawa sang putri dalam pangkuannya. Rambut hitam yang menutupi wajah gadis itu Indira halau dengan tangan lembutnya yang bergetar. Kepergian helaian rambut itu memperlihatkan kulit pucat pasi berkeringat Delicia. Kamu tidak apa-apa kan, nak? Delicia, bangun. Karena usaha keras sang ibu, sesaat berikutnya Delicia terbangun dengan separuh kesadaran yang kemudian langsung menarik tubuh Indira dalam pelukan eratnya. Air mata Delicia pecah kala itu pula ia mengerang seraya mengadukan ketakutannya dalam dekapan sang ibu. Iya, Delicia, mama di sini, sayang. Kamu tidak perlu takut lagi, mama akan selalu bersama kamu, Delicia. Waktu serasa berhenti untuk berdetak beberapa saat. Keheningan tercipta memberi ruang untuk tangis Delicia. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ketika sebuah teriakan melengking terdengar menguasai ruangan tanpa wujudnya. Jeritan itu hadir menggema beberapa kali beradu dengan tangisan Delicia yang seketika berhenti. Seluruh manusia dibuat mengedarkan pandangan ke segala arah untuk mencari asal jeritan itu tercipta. Dibantu oleh Indira, Delicia mulai bangkit dengan tenaganya yang tersisa. Teriakan mengerikan itu terus saja terdengar seakan memberi ketakutan yang begitu hebat. Apalagi ini? Dari mana suara itu berasal? Teriakan dan tawa yang silih berganti itu terdengar cukup dekat dengan indera pendengarannya. Seakan tengah berputar dalam kepala, bahkan suara yang memekakkan telinga itu mampu membuat tubuh para pendengarnya bergetar hebat dengan peluh yang bercucuran. Jika kau di sini, tunjukkan wujudmu. Seakan mendapatkan tantangan untuk bermain, sosok pemilik jeritan itu hadir dengan rupa paling mengerikannya. Seluruh pasang mata kini tengah dihadapkan dengan sosok berjubah putih lusuh yang berhiaskan darah pekat di berbagai sisinya. Wajah itu tidak lagi dapat terlihat jelas karena telah digantikan oleh sebagian tulang tengkorak yang nampak dengan serpihan daging serta kulit yang masih tersisa dan melekat. Cairan kental berwarna hitam merah pekat menyelimuti seluruh bagian tubuhnya tanpa terkecuali lengan pemilik luka menganga dengan belatung yang tengah menggeliat. Kuku panjang dan tajam nampak begitu mengerikan. Ketakutan mulai menjalari seluruh tubuh yang melihat pemandangan mencekam itu. Mereka semua hanya terpaku, membeku dengan bola mata yang terbelalak lebar. Bahkan di sisi lain Indira diingatkan mengenai satu hal ketika melihat sosok itu. Memori dalam benaknya terlempar jauh pada masa di mana sang putra Devanka pergi dengan sosok yang ada di hadapannya, tanpa memperdulikan ucapannya. Oleh karena itulah Indira melontarkan pertanyaan tanpa tahu siapa yang sedang berdiri melayang tepat di depan matanya saat ini.
Kemana putraku? Kemana kau bawa Devanka pergi? Kembalikan putraku. Sosok itu tak berniat untuk menjawab, melainkan ia kembali menjerit dengan suara melengking yang mampu menjatuhkan lampu gantung di tengah ruangan itu. Dia putraku. Apa yang kau maksud dengan putramu? Aku yang telah mengandungnya selama 9 bulan dalam perutku. Tidak, dia putraku. Didahului dengan derit engsel pintu yang terbuka, sebuah suara mungil datang dari ambang pintu kamarnya, membuat seluruh pasang mata mengarahkan tatapannya pada titik kehadiran suara. Ada apa ini? Devanka putraku. Betapa bahagianya Indira saat mendapati kehadiran sang putra yang berdiri di ambang pintu kamarnya. Bahkan tanpa disadari, ia telah mengukir sebuah senyuman lega di wajahnya bersamaan dengan langkah besarnya menghampiri Devanka. Akan tetapi niat Indira harus terhalang oleh tubuhnya yang secara tiba-tiba terpental jauh tanpa arah. Berbarengan dengan teriakan melengking sosok itu yang tengah menghalau udara dengan sebelah tangannya. Indira dibuat melayang bebas di udara sampai menabrak keras sisi dinding kayu sebelum akhirnya mendarat pada dasar lantai dengan keheningan yang berdarah. Ma. Penuh kewaspadaan, Delicia membalik tubuh Indira dan menempatkannya dalam pangkuan seraya berkata dengan kecemasannya ketika mendapati kesadaran Indira masih ada. Ma, Mama baik-baik aja kan, Ma? Iya, Mama tidak apa-apa, Nak. Mana adikmu? Mana Devanka, Syah? Ia kembali diingatkan oleh sang putra yang berdiri di ambang pintu semula. Karena itulah Indira bergegas untuk bangkit mencoba untuk menghampiri Devanka sekali lagi. Tapi sosok mengerikan itu telah sampai terlebih dahulu, tepat berdiri di sebelah Devanka dan dengan tangan dihiasi luka menganga. Serta kuku tajamnya sosok itu menggandeng lengan kanan Devanka. Seakan tidak ada yang membuatnya merasa takut, Devanka tetap diam tanpa tanggapan apapun ketika lengannya kini digenggam erat oleh sosok bertangan penuh belatung dan darah pekat itu. Ketika Devanka mengambil pandangan menatap sosok itu yang dalam penglihatannya adalah wanita rupawan yang ia kenali sebagai orang tua dari kedua temannya. Berbeda dengan sudut pandang lain, bahkan Devanka mengguratkan senyum pada wanita di sebelahnya. Lepaskan tangan putraku. Sorot mata Indira begitu mengartikan bagaimana ia mempertahankan sang buah hati dalam pelukan kasih sayangnya. Ia beralih menatap nanar Devanka dengan penuh harapan. Lepaskan dia putra kami. Kau tidak berhak membawanya pergi. Diam kalian. Ini putraku dan dia akan pergi bersamaku. Devanka, sini, sulurkan tanganmu cepat. Dengan meningkatkan keberanian, Radendra mencoba untuk mendekati Devanka yang tengah berada dalam cengkeraman tangan sosok itu. Ketika ia masih disibukkan dengan dialog pembelaannya dengan Indira dan juga Bimo, penuh kewaspadaannya melangkah perlahan untuk lebih dekat. Hingga ia mengulurkan kedua tangannya bersiap untuk menarik Devanka. Akan tetapi hambatan sekali lagi datang. Belum sempat Radendra meraih tangan Devanka, sosok berkuku panjang dan tajam itu telah menggagalkan usahanya dengan membuat tubuh Radendra yang perlahan terangkat disertai sensasi tercekik di lehernya, seakan datang dari cengkraman kuat. Sampai tidak lagi ia memijak dasar lantai, Radendra meraba lehernya berusaha untuk melepaskan sesuatu yang mencekiknya tanpa wujud itu. Apa yang terjadi pada Radendra kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok yang berdiri dingin di sebelah Devanka. Tangan penuh lukanya seakan tengah mencekik leher Radendra dari kejauhan. Tubuh Radendra semakin meninggi beriringan dengan sensasi cengkeraman kuat yang membuatnya begitu kesulitan untuk bernafas. Sepasang kakinya terus saja mengayun di udara, berharap akan ada dataran yang ia pijak. Namun sosok itu seperti tak berniat untuk cepat melepaskan Radendra dari belenggunya. Bola mata Radendra terbelalak lebar dengan mulutnya yang menganga.
berusaha untuk tetap bernapas meski saluran pernafasannya telah tertahan. Delicia hanya bisa berteriak memanggil nama laki-laki itu sembari sesekali memohon pada sosok yang membuat Rarendra melayang agar melepaskannya. Ketika mendapati Rarendra yang merintih kesakitan, dalam setiap ucapan permintaan tolongnya yang terdengar tak jelas. Tolong lepaskan dia. Delicia bersimpuh memohon kepada sosok yang tetap menggenggam erat Ivanka. Aku mohon padamu, lepaskan dia, aku mohon. Air mata Delicia menetes bersamaan dengan permohonannya. Detak jantung Rarendra mulai melemah karena pasokan oksigen yang tidak lagi ia terima. Ia tidak lagi dapat menguasai tubuhnya seiring dengan berjalannya waktu. Tolong lepaskan aku. Lepasin dia. Hingga sesaat setelah teriakan Delicia, tubuh Rarendra terlempar menghantam dinding sampai menciptakan suara benturan yang begitu keras. Seluruh pasang mata yang mendapati hal itu dibuat terbelalak dengan kekhawatiran dan ketakutan yang menjalar. Terutama Delicia. Rarendra tertahan beberapa saat di ketinggian sisi dinding. Tidak, hentikan. Tidak berhenti sampai di situ, tubuh Rarendra masih dibawa untuk sekali lagi menghantam sisi dinding lain. Sebelum ia dilepaskan dan mendarat pada dasar lantai begitu keras dengan terkulai lemah tak berdaya. Sesegera mungkin Delicia berlari menghampiri lelaki yang terkapar di lantai. Kedatangan Delicia yang mendekat pada Rarendra disambut dengan luka terbuka yang mengeluarkan cairan darah segar di beberapa sisi wajahnya yang memar. Semua itu ia peroleh dari benturan yang diterimanya beberapa saat lalu. Ren, bangun Ren, sadarlah. Usaha Delicia untuk membangkitkan kesadaran lelaki itu tidak sedikit pun membuahkan hasil. Rarendra tetap bertahan dengan memejamkan matanya tanpa tanggapan, dan hal itulah yang membuat Delicia semakin diliputi kekhawatiran. Kini benak Delicia melayang bebas dengan liar, memikirkan kemungkinan terburuk yang terjadi pada Rendra. Karena prasangka itu silih berganti bagaikan potongan adegan dalam sebuah kenangan. Benak Delicia dibawa berhenti pada titik-titik memori kebersamaan keluarganya. Diawali dengan gambar keduanya yang duduk bersebelahan menikmati sajian makanan yang mereka pesan di kantin, sembari tertawa lepas. Kemudian ajakan Rarendra untuk mengantarnya pulang, hingga berhenti pada malam dingin di mana lelaki itu mengungkapkan perasaannya pada Delicia. Bahkan kini kalimat yang Rarendra tuturkan padanya tengah berputar dalam pikirannya. Matanya mulai memanas, hidungnya mulai memerah, dan sesaat berikutnya cairan bening menetes tanpa mampu Delicia kuasai. Tangis Delicia kembali pecah pada titik di mana Rarendra tidak memperlihatkan pergerakannya. Apa lu mau jadi pacar gue, Delicia? Delicia begitu terpukul saat mengingat jawaban yang ia tuturkan atas pertanyaan Rarendra kepadanya. Ren, Kenapa harus seperti ini? Delicia melupakan segala hal. Ia tidak lagi menghiraukan keberadaan sosok yang ada dalam satu ruangan bersamanya itu. Ia hanya terfokus pada Rarendra, lelaki yang tetap tidak menanggapi ucapannya. Seharusnya ini gak pernah terjadi. Kalau lu gak nyusul gue kesini. Tak kenal kata menyerah, Delicia terus mencoba untuk membangunkan Rarendra dengan menepuk sesekali sisi wajahnya. Akan tetapi hasilnya nihil. Semua telah berakhir bagi Rarendra yang tidak lagi bernapas. Delicia terpekik histeris, mengutarakan kekecewaan yang diselimuti kekesalannya, memecah keheningan yang tercipta. Jangan tinggalin gue seperti ini. Gue gak tahu lagi harus cerita sama siapa kalau lu gak ada di samping gue, Ren. Gadis itu begitu terpukul atas kepergian orang yang ia sayangi dalam hidupnya. Bingung, kecewa, marah, kesal, bahkan rasa bersalah turut mengiringi air mata Delicia yang terus mengalir tanpa henti.
Ia tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk menyelamatkan Rarendra. Kedua orang tua Delicia pun juga terkejut dengan apa yang terjadi. Saling terbungkam tanpa ada kata yang bisa mengutarakan isi kepalanya yang berantakan. Di sisi lain, duka Delicia terlepas dari semuanya. Sosok itu melangkah pergi berbalik dengan tetap menggenggam tangan Devanka begitu erat. Memasuki bilik kamar di balik punggungnya. Nah ini Mama nak, kemarilah datang ke pelukan Mama Devanka. Indira menyuguhkan senyuman dengan membuka ruang bersiap untuk menerima kedatangan sang putra dalam pelukannya. Devanka hanya termangu tanpa emosi, menatap Indira yang tengah memintanya untuk kembali. Tatapan nanar yang Indira tujukan pada Devanka hanya ditanggapi dengan tatapan kosong, seakan tidak mengenali bahwa yang tengah memohon padanya adalah sang ibu. Hingga sebuah suara hadir membelah ucapan Indira. Lepaskan anak itu, biarkan dia pergi pada ibu kandungnya, karena dia memang bukan putramu. Sosok itu tetap melangkah lebih jauh beriringan dengan Devanka yang terpaku menatap Indira tanpa memperdulikan ucapan Aryo sedikit pun. Akan tetapi untuk ucapan Aryo yang berikutnya mampu membuat sosok itu menghentikan langkah tanpa berbalik. Dia memang bukan putramu, Helena, tapi putramu ada di sini sekarang. Keheningan seketika hadir menyela di tengah-tengah ketegangan. Seluruh pasang mata dibuat menatap tempat di mana Aryo berdiri sekarang dengan sorot mata yang melontarkan pertanyaan. Begitu pula dengan Ranu di sebelahnya. Putramu bukan anak itu. Aryo kembali berucap ketika mendapati sosok itu mulai antusias dengan berbalik perlahan. Sosok itu tetap diam menatap Aryo dengan energi mengerikan dari sorot mata cekung hitamnya. Anak itu bukan Ranu. Ucapan Aryo yang menyambung kalimat sebelumnya itu membuat Ranu mengerutkan keningnya sembari berpikir tak terarah, melontarkan pertanyaan dalam benaknya. Mencari kejelasan akan penuturan pria parubaya di sebelahnya itu. Bola mata Ranu yang terus menatap Aryo dari tadi kini mendapatkan balasan dengan Aryo yang juga menatapnya. Saling bertukar pandang tanpa Ranu ketahui alasannya. Aryo mengguratkan senyum yang sulit diartikan. Apa yang Bapak katakan? Ayo anak-anak, cepat kemari. Ucap pria berperawakan gagah dan berwibawa itu disusul dengan Danudra dan Andri yang berlari beriringan. Dari anak tangga terakhir mendekat pada yang memanggil. Dari titik yang sama seorang wanita dengan perut besarnya perlahan turun. Begitu hati-hati dibantu oleh pria yang 5 tahun lebih tua darinya. Hati-hati Bu, pelan-pelan saja jalannya. Ya jangan khawatir, Pak Aryo sudah mengawasi ibu dengan baik kok ya. Saut Helena dengan suara lembut dan senyum di bibirnya. Beriringan dengan Aryo, Helena melangkah menghampiri sang suami dan kedua buah hati yang telah menunggu kedatangannya dengan seorang lelaki yang tengah mengoperasikan sebuah kamera analog vintage yang memiliki tripod berkaki 3, berdiri bersebelahan dengan Suharno. Pakaian terbaik mereka semua kenakan untuk sesi pemotretan ini. Helena yang mengenakan dress terusan berwarna putih berhiaskan brokat bermotif bunga di bagian dada. Serupa dengan yang dikenakan sang putri, akan tetapi pakaian Andri memiliki bahan yang bergelombang di kedua sisi dadanya. Sedangkan Danudra mengenakan celana coklat selutut dengan kemeja putih berlengan pendek. Apa yang ia kenakan semakin terlihat menarik karena dua tali yang saling terpaut dengan bagian celananya. Tak ketinggalan sang ayah dari kedua anak itu. Saatnya ia mengenakan celana kain berwarna senada dengan Danudra. Kemeja putih yang berada di bagian dalam terlihat separuh oleh jas yang menutupi. Raut wajah bahagia diperlihatkan jelas, begitu tulus tanpa manipulasi. Sudah siap semuanya? Sudah Pak. Kalau begitu saya akan mulai mengambil gambar setelah hitungan ketiga.
Karena instruksi sang juru foto Elena, Satya, bahkan Danudra serta Andri pun turut menatap lensa kamera dengan senyum lebarnya. 1, 2, 3. Saat hitungan ketiga berakhir, sebuah kilatan cahaya muncul menandakan satu gambar telah diabadikan. Satu kali lagi. Sebuah keluarga yang menjadi objek untuk difoto sekali lagi kini mempersiapkan dirinya masing-masing dengan merapikan pakaian yang sama sekali tak kusut. Juru foto memperhatikan objek yang difoto dalam kameranya. Aryo yang didampingi Suwarno turut mengguratkan senyum sumringah karena terlihat sang majikan yang begitu bahagia. Namun anggota keluarga itu tidak sedikit pun menganggap bahwa keduanya sebagai seorang pembantu, melainkan mereka telah dianggap sebagai satu keluarga. Aryo dan Suwarno merupakan saudara sekandung yang telah ditinggalkan kedua orang tuanya saat usia mereka masih di bawah umur. Kasih sayang dan pelukan dari kedua orang tua hanya mereka rasakan sesaat hingga takdir yang menjemput memisahkan orang tua dari anaknya. Karena itulah mereka harus bekerja dan tumbuh di pasar untuk melanjutkan hidup. Sampai mereka bertemu dengan Elena yang mengangkat Aryo serta Suwarno untuk bekerja di rumahnya. Petang datang dengan cahaya sang surya yang tidak lagi terlihat kedudukannya. Redup sinarnya hanya tersampaikan oleh hamparan luas awan putih di langit lepas. Satya yang baru saja pulang dari pekerjaannya kini memasuki ruang utama, disambut oleh sang istri yang tersenyum hangat, membebaskan Satya sedikit dari rasa lelah di tubuhnya. Sudah pulang, Mas? Ujar Elena bangkit dari sofa tempat duduknya dengan memegangi perut besarnya. Elena bersusah payah untuk menghampiri kedatangan sang suami, tetapi kalimat khawatir yang diucapkan Satya menahannya untuk terus melangkah. Sudah, tetaplah duduk di sana. Tegur Satya seraya menghampiri Elena, lalu membantu sang istri untuk kembali duduk dengan ia di sebelahnya. Kamu jangan terlalu banyak gerak. Ingat, anak kita yang ada di dalam kandunganmu itu loh. Satya mengelus-halus perut sang istri. Elena pun membalas ucapan Satya dengan tersenyum yang kemudian bergabung dengan tangan sang suami mengelus perutnya. Semoga anak kita sehat-sehat ya, Mas. Tukas Elena bergantian menatap perutnya dan kemudian pria di sebelahnya. Satya hanya menanggapi dengan anggukan, mengiyakan hingga Elena yang mengerang kesakitan di bagian perutnya membuat kepanikan dalam diri Satya kala itu pula. Ada apa, Bu? Perutku, Mas. Apa? Ada apa? Kenapa dengan perut kamu? Sakit. Elena menggenggam erat kain dressnya membuat Satya semakin diliputi kecemasan. Aryo, Suwarno, cepat kemari! Teriak Satya disusul kemudian dengan yang dipanggil datang bersamaan. Peluh mulai membasahi sekujur tubuh Elena, keningnya mengerenyit karena kesakitan. Genggaman tangan Elena pada kain roknya pun semakin erat. Ia terus merintih dalam erangannya. Ada apa, Tuan? Aryo, cepat panggilkan Mbak Wiro. Suruh dia ke sini cepat, sekarang. Tanpa berpikir panjang, Aryo pun segera mengambil langkah besar untuk menuju hunian Mbok Wiro, sang dukun beranak yang memang biasa membantu para warga sekitar untuk melahirkan. Ia berlari secepat yang ia bisa menyusuri jalanan penuh ilalang yang rimbun di sekitar. Bahkan ia harus menepis ranting pohon yang menghalangi pandangannya untuk terus melangkah. Hingga pada akhirnya Aryo mampu membawa Mbak Wiro bersamanya dari hunian gubuk sederhana di seberang hutan sesuai permintaan Satya. Meninggalkan Elena yang hanya bersama Mbak Wiro di dalam bilik kamar, Satya bersandar pada sisi dinding di sebelah daun pintu kamar itu. Kekhawatiran pada sang istri Satya tunjukkan dengan meremas kedua telapak tangannya yang mulai mendingin sembari terus berharap cemas. Erangan Elena silih berganti terdengar dengan suara Mbak Wiro yang membantunya melahirkan. Sampai akhirnya sebuah tangisan bayi yang baru lahir terdengar jelas oleh indera pendengaran Satya dari dalam ruangan yang tengah digunakan untuk kamar persalinan istrinya. Tangisan bayi yang menggema dalam ruangan itu menyingkirkan kecemasan Satya kala itu pula yang digantikan dengan kebahagiaan.
Atas permintaan Mbok Wiro, Satya masuk menghampiri Elena yang tengah menggendong sang buah hati dari pasangan suami istri itu, seraya mengguratkan senyum bahagia yang hadir di antara keduanya. Begitu lembut Satya mengambil alih sang buah hati dari Elena dan mulai berkata, Rano, kamu begitu tampan seperti ayahmu ini, nak. Mendengar nama itu, Elena semakin melebarkan senyumnya. Berbeda dengan kedua buah hati yang lain, Rano akan menjadi begitu istimewa di mata Satya juga Elena. Bukan tanpa alasan, karena semua waris berupa harta termasuk bangunan tempat tinggalnya saat ini akan sepenuhnya menjadi milik Rano sang putra. Pada kelahiran anak pertama, harapan mereka untuk memiliki seorang putra harus kandas dengan takdir yang memberikan seorang putri. Akan tetapi keduanya tidak menyalahkan takdir hanya karena itu, sebab mereka telah menjadi orang tua sejak Andri hadir bersama mereka. 2 tahun berikutnya, Elena kembali dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki seperti harapan mereka. Namun bayi itu lahir tanpa suara, tangisan sampai ia tumbuh dewasa dengan kekurangan dalam dirinya. Hingga kelahiran Ranu yang menjadi titik di mana harapan keduanya dikabulkan. Keheningan menyela menguasai ruang utama villa. Ketegangan masuk menjalari jiwa Ranu yang kebingungan atas ucapan Arya beberapa saat lalu. Benaknya bergelut dengan beribu terkaan yang akhirnya ia lepaskan dalam sebuah pertanyaan. Apa maksud Pak Aryo dengan mengatakan hal itu? Senyum lebar Aryo perlahan sirna berganti dengan raut wajah dingin begitu ia mendapatkan pertanyaan dari Ranu. 1 tahun setelah kelahiranmu, kebahagiaan yang tercipta dalam keluarga itu seketika hilang karena peristiwa yang terjadi malam itu. Ia menatap wujud mengerikan sosok di hadapannya yang ia yakini jika itu adalah Elena sang majikan. Sekelebat bayangan bagaimana ia bisa berlari menembus hutan rimbun bersama seorang bayi yang terus menangis dalam gendongannya terlintas dalam benak Aryo. Masa di mana ia harus berlari tanpa tujuan pasti meninggalkan bangunan yang tengah terkepung oleh si jago merah. Dengan asapnya yang mengepul hebat tergambar jelas. Rintikan hujan yang turun dan perlahan semakin deras menyamarkan air mata yang membasahi wajah pria itu. Ya Elena, dia Rano, dia putramu. Ungkap Aryo bergantian menatap sosok itu, kemudian Ranu di sebelahnya. Karena ucapan Aryo terdengar begitu tulus dan jujur, sosok mengerikan itu kemudian mengambil wujudnya sebelum ia tiada, di mana wajah cantik dan rupawan seorang wanita tengah diperlihatkan. Rambut panjang yang kacau kini telah digantikan dengan rambut hitam halus yang tergerai bergelombang. Elena. Wanita itu hadir dengan rupa yang selama ini ia perlihatkan pada Devanka. Terlepas dari kengeriannya, pemilik wajah itu mengukir senyum sumringah seraya menatap keberadaan Ranu dengan sorot matanya yang begitu dalam penuh arti. Ranu putraku, ini ibumu, nak. Ranu terdiam terpaku tak menanggapi sedikit pun perkataan Elena. Ia ragu antara percaya dan tidak atas apa yang telah ia dapati saat ini. Masih mengombang-ambingkan perasaannya. Di sisi lain, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, Bimo sesegera mungkin mendekat pada sang putra kemudian membawanya menjauh dari Elena. Kedatangan Devanka dalam dekapan Bimo disambut pelukan hangat oleh Indira dengan tangisannya. Selama ini saya memang tidak pernah menceritakan sedikit pun tentang orang tuamu padamu. Saya sengaja menyembunyikan hal ini karena saya tidak ingin membuatmu merasa sedih nantinya. Air mata Elena mengalir tak tertahankan, menetes membasahi kedua sisi wajahnya dengan terus menatap sang putra. Ranu pun mulai melemah karena sorot mata Elena yang begitu tulus. Ia dapat merasakan bagaimana kehangatan seorang ibu hanya dari tatapannya. Ranu,